Halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD menggunakan Java. Sebelumnya kita membuat koneksinya terlebih dahulu. Kita menggunakan import Java SQL Bintang yang meliputi import Java SQL Connection, Driver Manager, Statement, Result Set. Nah, ini jadi satu, kita menggunakan Bintang. Lalu kita membuat public class connect db, membuat static function get connection yang isinya itu string URL. Nah, ini itu template ya. Ini localhostnya MySQL, lalu JBDC ini konektor, ini adalah database, lalu ini ada root, usernya, passwordnya tidak ada, connectionnya itu dibikin null, lalu try ini juga template konektor seperti konektor, lalu ini isinya si variabel driver manager untuk mendapatkan koneksi dari URL user password, lalu catch ini ketika tidak bisa atau tidak tersambung, lalu kita return count seperti itu. Lalu kita membuat CRUD nya terlebih dahulu. Yang pertama kita membuat public class main. Ini mainnya di sini yang berisi public static void main string yang isinya itu panggilan class membuat objek dari CRUD ini, tapi belum ada tambah data, tampilkan data, update datanya belum ada. Kita membuat ini dulu, lalu kita ke sini. JOption pane ini seperti cout, tapi kita ada UI-nya. Nah, null ini biar di tengah, nama Wilma Aurora Halif, ini outputnya, lalu di spasi NIM 15841 identitas mahasiswa. Nah, JOption information message ini tuh seperti lambang warning atau lambang biru. Kalau informasi itu biru. Lalu kita ke loopingnya, yaitu while true. Ini tuh daftar menu CRUD obat, tambah obat, tambahkan obat, ubah obat, delete obat, lalu keluar, lalu pilih menggunakan angka. Setelah itu kita pilihan menu kita terus aja APK obat gitu ya. JOption pane question message ini berarti pertanyaan message. Lalu kita bikin if pilihan sama dengan null sama dengan break, langsung berhenti nanti. Lalu kita bikin switch pilihan yang isinya itu case 1 CRUD tambah data ya. Oh ya, CRUD tambah data break. Oh ya, ini string ya. Lalu case 2 itu CRUD tampilkan data break.
case 3. Kita bikin default. Jangan cout ya. Paint show message ya, null, lalu pilihan salah. Warning message. Oh ya, ini itu adalah judul. Ini itu judul, ini itu tadi stringnya atau outputnya. Lalu kita ke udah ya harusnya ya. Ini sudah ya. Nah, kita coba tambah data. Ini itu kita bikin string dulu, SQL. Ini itu insert. Ini kita into, karena nama sebentar. Kita cari yang namanya database-nya. Nah, tabelnya itu obat ya. Insert into obat values. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita butuh 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dibikin seperti ini dulu. Ini itu seperti template ya. Karena ini banyak sih, kita akan copy paste saja. Text field ini tempat atau persegi untuk kita nanti ngetik. Lalu kita membuat objek dengan nama form input.
salah deh, gini deh. Betul yang tadi. Kita bikin kode obat. Nama satuan stok min expired lalu supplier. PSTMT itu adalah prepared statement. Dia itu dipakai untuk mengeksekusi query SQL. Ini untuk mengeksekusi query SQL, yaitu satu kode, nama satuan, stop, dan lain-lain. Ini langsung execute update. Lalu kita ketika sudah berhasil, kita show message data obat berhasil ditambahkan. Ini kalau tidak bisa ketika salah input. Lalu yang ini itu ketika error gitu. Lalu kita ketampilkan data
kita copy paste saja. Ini adalah query SQL nya, lalu kita koneksi lagi, kita membuat statement dulu dengan stmt. Ini itu untuk result set, ini untuk ini tuh untuk menampung hasil dari query-nya. Nanti prepare statement atau stmt itu ditampung di result set. Lalu bikin semua data, lalu bikin boolean add data false, rs next. Ini untuk memindahkan kursor ke data selanjutnya. Lalu kita add data dibikin true di sini. Ini itu mengambil string kode lalu membuatnya menjadi kode obat atau dikonversi menjadi get string ini. Nama sama, string satuan sama, dan seterusnya, agar dapat outputnya nanti datanya. Lalu semua data ini nanti yang isinya awalnya hanya data obat ditambahkan kode obat, kode nama satuan stok expired. Ini di spasi artinya. Lalu jika tidak ada data, berarti tidak ada data obat di database. Nanti kalau misalnya saya belum input, tidak akan ada data yang muncul atau outputnya hanya ini. Lalu kita ke semua data ini, yang ini kode obat, kita ini close dulu. Daftar obat, si option pane, information message, ini nanti biru lah pokoknya warnanya. So message dialog, get message, error, si option. Ya ini kalau error ya. Lalu kita ke update ya. Update. Update ini kita menggunakan nama obat, jumlah stok, dan kode di mana kode obat tersebut. Ini itu seperti template seperti tadi. Lalu kita try connection lagi, bikin prepare statement yang isinya itu prepare statement SQL. Prepare statement itu tadi seperti yang saya jelaskan, mengeksekusi query yang dinamis, dapat parameter gitulah. Lalu kita ke string code, itu isinya itu masukkan data, nama baru itu nama obat baru, lalu jumlah stok baru. Ini untuk mengeksekusi nama baru, stok baru, kode.
bikin variabel browse effect psdmt execute biar bisa dieksekusi. Lalu ketika eksekusi lebih dari 1, data obat berhasil. Kalau 0 itu berarti kode obat tidak ditemukan. Karena ini tadi kode obat itu berupa integer mulai dari 1, makanya kalau ini adalah 0. Lalu error lagi, terus kita ke delete data. Delete from obat where kode obat ini seperti tadi, kita buat template-nya. Lalu connect db ini sesuai nama ini. Kita hapus dulu. psdmt biar bisa dieksekusi. Browse effect lagi, kita eksekusi lagi. Data obat berhasil dihapus, kurang lebih sama dengan update. Lalu kita coba jalankan, karena kita sudah punya yang tadi biar tidak error, karena ini sudah pasti sudah bisa. Kita menggunakan ini respons ini konektornya MariaDB. Caranya seperti ini ketika kita menggunakannya di Linux Arch. Saya tidak tahu ketika di Windows seperti bagaimana. Lalu main responsi logika. Coba kita, mungkin ada yang salah ya. Sebentar, harusnya ini method in class responsi can find main string or main. Lah ini main. Oh, ini cuma salah. Oh iya, salah. Salah ngeran. Kita coba lihat obat. Nah, seperti ini. Nanti kalau delete seperti itu juga bisa. Tapi kita tidak akan mencobanya karena tadi sudah saya coba ya dan bisa ini. Tadi juga saya juga udah nyoba delete. Sekian video dari saya. Terima kasih.